Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara PJS Gubernur atau yang mewakili, kemudian para wakil ketua dan para anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, kemudian rekan-rekan pers, tokoh dan pemuka masyarakat dan para undangan serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi kita semua sehingga kita dapat kembali hadir untuk mengikuti rapat paripurna pada hari ini dalam perlindungannya dalam keadaan sehat walafiat. Sidang Dewan yang terhormat, undangan dan hadirin yang berbahagia, sebelum paripurna ini saya buka secara resmi, tentunya dengan kehadiran kita semua di sini, yang hadir pada kesempatan ini adalah 22 orang dan semua fraksi hadir ya. Sebelum kita melanjutkan terlebih dahulu, saya ingin mempertanyakan kembali kepada fraksi yang hadir untuk kelanjutan pandangan umum fraksi pada siang hari ini. Apakah pandum ini dapat dilanjutkan? Sebenarnya instruksi pimpinan, saya ingin bertanyakan, apakah ketidakhadiran Bapak Gubernur atau ketidakhadiran Bapak Sekda dapat dilanjutkan atau dibolehkan dengan kehadiran Pak Misbarti sebagai Kepala Dinas ya? Apa itu dibolehkan? Biasanya yang kita tahu bahwa momen-momen semacam ini itu harus dihadiri minimal tuh sekretaris daerah. Dan saya belum menemui adanya momen semacam ini selama walaupun saya baru di sini barangkali saya tidak pernah melihat kecuali dihadiri oleh Gubernur dan Sekda. Kalau itu dibolehkan, pada prinsipnya kita tidak mempermasalahkan, bisa diteruskan. Cuma saya ingin mempertanyakan karena saya belum pernah selama paripurna ini saya belum pernah menemui adanya dihadiri oleh di bawah Sekda. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum dijawab terlebih dahulu kita pimpinan ya. Sirajuddin. Itu tadi maksud pertanyaannya apa itu? Kenapa harus ditanyakan bisa dilanjutkan atau tidak? Jadwalnya kan hari ini memang pandum. Ya. Ada masalah apa? Kenapa harus ditanyakan? Baik Pak Sira, terima kasih sebelumnya. Tentunya terlebih dahulu saya membacakan kembali ya berkenaan dengan pada pagi hari ini, yaitu dengan mengucapkan puji dan syukur seraya memohon petunjuk dan bimbingannya pada hari ini Selasa tanggal 20 Oktober 2020 tepat pukul 11.36 WIB, rapat paripurna ke-15 masa sidang ketiga tahun sidang 2020 dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada paripurna hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 yang lalu, PJS Gubernur telah menyampaikan nota keuangan dan ramperda perubahan APBD tahun 2020 kepada DPRD. Untuk itu, sesuai dengan tahap pembahasan ramperda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 152 ayat 3 huruf A angka 2 Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib, maka setelah penyampaian ramperda oleh kepala daerah, kita akan mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap nota keuangan dan ranperda perubahan APBD tahun 2020 tersebut.
untuk kesempatan pertama. Instruksi pimpinan. Ya. Junior sekarang dari fraksi Golkar. Tadi rekan kita Pak Kamarudin menanyakan kepada pimpinan, apakah dalam pandangan umum ini boleh diwakili selain daripada PJ dan Sekda? Yang kalau kita lihat sama-sama sekarang ini kan kepala BPKAD. Apakah di tatip kita dibenarkan? Itu ditanyakan oleh Pak Kamarudin Ali sebelum kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teddy, Ketua Fraksi Golkar. Berkenaan dengan pertanyaan itu, kembali kami sampaikan untuk pemandangan umum itu kalau Pak PJS berhalangan tentu dihadiri oleh Pak Sekda. Kemudian Pak Sekda apabila berhalangan maka menunjuk kepada salah seorang keanggotaannya. Dalam hal ini berarti jawabannya boleh, ya boleh. Ini karena pandangan umum. Nah, untuk itu dari pertanyaan tadi, ini juga kesepakatan kita bersama. Kalau bapak-bapak setuju, kita lanjut. Kalau tidak setuju, kita berembuk. Ya, ini saya kembalikan kepada bapak-bapak anggota DPRD yang hadir pada kesempatan ini. Bu Dewi, ya. Mohon maaf, saya kira Pak Batiar tadi, ternyata bukan. Untuk masalah ini saya minta diskor dulu 10 menit berembuk semua fraksi. Di depan boleh atau di belakang. Baik, terima kasih usul yang baik oleh Pak Sirah. Terima kasih Pak Sirah. Ya, jadi supaya baik Bapak Ibu anggota DPRD yang kami hormati, kita skor saja 10 menit lama, 5 menit saja, setuju? 5 menit ya? Ya, 5 menit kita skor. Izin pimpinan, iya silakan nggak apa-apa. Tapi paling tidak ketidakhadiran PJS itu ada nggak suratnya dikarenakan apa gitu kan disampaikan. Terus yang hadir siapa? Saya tadi ketokan ibu itu pun kurang bermakna gitu. Artinya seharusnya kita buka paripurna ini secara terbuka untuk umum. Jadi enak gitu. Ibu ketok aja kita nggak tahu apa yang mau diketok kan itu. Makasih. Baik, Bapak Ibu anggota DPRD yang kami hormati serta Pak PJS atau yang mewakili serta pimpinan wakil DPRD, hadirin hadirat yang berbahagia. Skor kami cabut ya. Sebelum memulai acara pandangan umum ini, maka kami ingin meminta juga pendapat daripada setiap fraksi kembali berkenaan dengan kelanjutan paripurna pandangan umum ini. Pimpinan, saya pikir sesuai dengan rapat fraksi-fraksi tadi sudah menyetujui. Kemudian pertanyaan saya cuma sedikit saja tadi. Boleh atau tidak? Kalau dijawab boleh, lanjutkan saja. Ngapain harus diskor-skor? Nah, kalau boleh silakan saja. Sesuai dengan kesepakatan fraksi, ini dilanjutkan. Silakan. Maka dilanjutkan. Ini kita untuk mempertegasnya agar semua fraksi dapat juga memberikan jawaban. Maka pertama adalah fraksi PDIP. Terima Bagaimana kasih, Pak? Bu. Lanjut ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang informasi dari ketua fraksi belum ada. Untuk itu kami abstain tentang dilanjut atau ini. Tapi saya pribadi menginginkan supaya ini sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Karena masyarakat sudah menunggu ada kegiatan-kegiatan tersebut. Kami mengikuti suara terbanyak di paripurna ini. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian fraksi Golkar. Lanjut. Ketiga fraksi PKS. Lanjut. Ya.
Fraksi Nasdem. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah fraksi Demokrat. Izin pimpinan, barangkali di Gerindra dulu, nanti marah dia Bu. Gerindra baru Demokrat. Kami kembalikan ke pimpinan. Oh, Gerindra dulu, sorry. Memang urutannya Gerindra dulu, Bu. Kesalahan teknis. Oke, Baik, terima kasih kasih. fraksi Gerindra. Dilanjutkan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Kemudian fraksi Demokrat. Izin Bu, kami sampaikan pada prinsipnya kami setuju, tapi tolong Bu disampaikan kepada paripurna ini ketidakhadiran gubernur ataupun PJS-nya, karena sekarang kan lagi Covid Bu, apakah beliau sehat atau bagaimana atau ada halangan, tolong disampaikan, kita ingin tahu Bu. Terima kasih. Setuju. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah fraksi Harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Fraksi Harapan sampai saat ini dari ketua fraksi kami belum bisa rapat. Tapi saya pribadi mungkin berharap lanjut. Cuman catatan penting pada lembaga ini kita rapat tanpa dihadiri gubernur, wakil gubernur, sekda, semua kepala OPD daerah itu tidak hadir. Jadi ini perlu catatan kesadaran dari kita semua supaya perhatian terhadap pembahasan anggaran-anggaran seperti ini penting momentumnya. Mungkin itu saja dari kami. Pernyataan kami dari fraksi Harapan, karena yang hadir saya sendirian tidak bisa membuat keputusan, berarti abstain. Pribadi saya ya silakan lanjut. Catatan pribadi. Terima kasih. Fraksi abstain. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dari fraksi PKB dan P3. PKB lanjut karena di tatip DPRD tadi pasal 152 ayat 3.2 tidak secara tegas mengharuskan kehadiran gubernur. Jadi keputusan yang diambil ini bukan atas dasar
kepentingan fraksi, tapi menghormati tatib. Demikian, terima kasih. Jadi lanjut. Baik, terima kasih. Jadi dari beberapa pendapat fraksi, maka paripurna ini kita lanjut laksanakan. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu fraksi dari fraksi Golkar, kami persilakan untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Terima kasih pimpinan. Barangkali izin kami membaca dan sekaligus penyampaian pandangan umum fraksi ini cukup dari meja saja, melihat suasana COVID-19 ini. Izin pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Golongan Karya terhadap perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Saudara PLT Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakilinya. Yang terhormat Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Walau ini kosong mejanya, kursinya. Yang terhormat ada Sekretaris Daerah, para Kepala SKPD dan instansi terkait di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat para Ketua Partai Politik, perguruan tinggi, instansi vertikal, dan rekan-rekan wartawan serta seluruh undangan rapat paripurna yang berbahagia, yang terhormat pimpinan DPR Provinsi Kepulauan Riau. Ada sebut juga tadi itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpah rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, cuma duit aja kurang. Dalam kesempatan ini, atas nama fraksi Golongan Karya, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Ranperda Perubahan APBDP Provinsi Kepulauan tahun anggaran 2020. Saudara PLT Gubernur, rapat dewan yang terhormat, anggaran pendapatan dan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsi, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan pemberdayaan masyarakat. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBDP pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah-tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Pimpinan rapat, Saudara PLT Gubernur serta rapat dewan yang dimuliakan, menanggapi penyampaian Saudara Pelaksana Tugas Gubernur atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBDP Kepri tahun anggaran 2020, maka izinkan kami fraksi Golongan Karya memberikan pandangan umumnya terkait dengan beberapa hal sebagai berikut. 1. Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 diperkirakan turun 358 miliar
rupiah atau turun sebesar 9,24%. Dari penetapan estimasi pendapatan daerah sebelumnya pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar 3.832.227.223 rupiah turun menjadi 3.953.963.266.687 rupiah. Perubahan estimasi pendapatan daerah tahun anggaran 2020 berasal dari: pertama, pendapatan asli daerah ditetapkan sebesar 1 miliar 1.165.940.289 rupiah atau mengalami penurunan target penerimaan sebesar 10,54%. Kedua, penerimaan dana perimbangan dana transfer pusat ke daerah ditetapkan sebesar 2.842.412.397 rupiah atau turun sebesar 8,57%. Dan ketiga, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ditetapkan sebesar 36.210.450.000 rupiah atau turun sebesar 9,34%. Dengan adanya penurunan tersebut, tentu harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja yang menyangkut dua hal pokok, yaitu pendapatan dan belanja. Prinsip dasar arus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menggali sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya untuk kepentingan pembangunan yang seluas-luasnya. Sementara prinsip dasar arus belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk perbelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier efek terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi Provinsi Kepulauan Riau yang lebih berkeadilan. Dua, adanya penurunan 9,34% dalam APBDP ini tentunya dalam belanja juga diperhatikan efektivitas anggaran. Dalam rangka melakukan efektivitas anggaran, fraksi golongan karya mengharapkan Pemprov Kepri perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kepada stakeholder dan masyarakat. Hal ini dikarenakan pelaksanaan sangat mendesak yang hanya efektif kurang dari 90 hari dan dapat berakibat pada kesalahan atau penyelewengan dalam laporan keuangan, juga lonjakan silpa. Apabila dana tidak terserap dikarenakan kegiatan tidak terlaksanakan, selanjutnya kami meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapannya memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi rakyat. Dalam kesempatan yang berharga ini, fraksi Golkar juga meminta pemerintah Provinsi Kepri agar terus memperhatikan masalah dunia pendidikan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sudah seharusnya dan saatnya membuat kebijakan pendidikan gratis bagi seluruh siswa SMA dan SMK yang terbebas dari berbagai pembiayaan dan pungutan. Begitu juga dengan nasib tenaga pendidik, baik yang ASN maupun honorer. Fraksi Golkar meminta Pemprov Kepri melalui OPD terkait menaikkan tunjangan intensif guru SMA dan SMK untuk menunjang peningkatan kerja tenaga pendidik di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Demikian beberapa pokok pikiran yang dapat kami sampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD KPI sebagai bahan masukan sekaligus dorongan agar proses pembahasan yang akan dilakukan melalui pansus dapat berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Pada prinsipnya, fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa dokumen APBDP yang secara prosedural telah disampaikan oleh pemerintah provinsi ini akan menjadi bahan penting bagi DPR untuk merumuskan suatu sikap kelembagaan. Perlu ditegaskan di sini bahwa DPRD memiliki panggilan konstitusional untuk bersikap secara kritis guna mengawal setiap tindakan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pelaksanaan APBD tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Semoga Allah SWT meridai usaha kita bersama. Amin. Ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golkar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Titi Jun Askara SEMM. Anggota Dr. Anda Hajah Dewi Kumalasari. Anggota Asmin Patros SA MHUM. Anggota Rizky Faisal SEMM. Anggota Taba Iskandar SH MHMESC. Raja Bahtiar SAGMM. Haji Kamarudin Ali SH. Hadi Chandra SOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi PKS untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Ralat. Baik, diulangi kembali. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Sebelum kita lanjutkan, di sini kami sampaikan telah hadir di tengah-tengah kita adalah Bapak Sekretaris Daerah, Pak Sekda. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi PKS untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat Saudara Ketua dan Wakil Ketua serta seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Yang terhormat para asisten kepala dinas, badan dan kantor di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau. Rekan-rekan pers, para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan ranperda perubahan APBD perubahan Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sehubungan dengan telah disampaikannya hasil pembahasan Nota Keuangan dan Perda Perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Setelah dikaji secara seksama ranperda yang dimaksud, maka fraksi PKS memberikan masukan sebagai berikut. 1. Berdasarkan nota keuangan RAPDP tahun anggaran 2020 yang telah disusun oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, maka postur RAPBDP terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Total pendapatan APBD tahun anggaran 2020 sebesar 3,88 triliun, turun sebesar 9,24% atau 358,87 miliar menjadi 3,52 triliun. Penurunan pendapatan daerah ini didominasi dari sumbangan dana perimbangan sebesar 60,67% atau sebesar 217 miliar dari total penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada pendapatan asli daerah yang mengalami penurunan target APBD tahun anggaran 2020 dari 1,30 triliun menjadi 1,16 triliun, turun sebesar 10,54%. Jika dilihat besaran penurunan PAD ini terhadap total penurunan pendapatan menyumbangkan penurunan sebesar 38,29%. Kondisi ini adalah dampak pandemi COVID-19 yang membuat tatanan sosial kemasyarakatan dan perekonomian mengalami goncangan yang signifikan, serta pemerintahan mengalami disfungsi sebagaimana mestinya. Namun, pemerintah harus memiliki kemampuan untuk merespon cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. 2. Proporsi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 0,72% atau 28,51 miliar dari 3,95 triliun menjadi 3,92 triliun. Maka dapat dilihat bahwa penurunan belanja daerah pada APBDP tahun anggaran 2020 hanya berkisar kurang dari 8% dari total penurunan pendapatan. Proporsi belanja ini perlu menjadi perhatian kita agar sesuai dengan prioritas yang sudah disepakati, terlebih lagi kondisi pemulihan ekonomi di masa pandemi seperti ini. Fraksi PKS mengusulkan adanya strategi stick and carrot yang diharuskan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap kinerja OPD dalam peningkatan PAD dengan memanfaatkan potensi maritim yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Upaya ini dapat dilakukan dengan mengoptimalkan kapasitas kelembagaan untuk pengembangan ekonomi kerakyatan sebagaimana sesuai dengan prioritas KUPA PPAS tahun anggaran 2020. 3. Fraksi PKS mengingatkan kembali pemerintah Provinsi Kepri terkait proyek multi-years Gurindam 12 yang telah memasuki tahun terakhir pekerjaannya. Kondisi ini menjadi sorotan kita bersama untuk memonitoring progres pembangunan sesuai dengan anggaran yang sudah dicairkan dan dibunyikan dalam kontrak kerja. Adapun kondisi refocusing anggaran tahun anggaran 2020 tidak boleh dijadikan alasan yang mutlak dalam mundurnya penyelesaian pekerjaan ini. Harus ada progres yang proporsional untuk dilaporkan dan diselesaikan. Hal ini menjadi catatan fraksi PKS untuk melihat postur anggaran 2021 nanti. Supaya tidak membebani kepentingan masyarakat banyak karena melihat kemungkinan terjadinya badai defisit, hal ini menjadi perhatian kita bersama untuk membuat kebijakan yang pro masyarakat banyak dan dalam pemulihan ekonomi di masa pandemi. 4. Fraksi PKS menggesa kembali pengesahan ranperda RZUP 3K agar segera disahkan. Hakikat perda ini yang ingin kita capai dan kawal bersama adalah tidak hanya proses kewenangan yang diberikan pemerintah Provinsi Kepri secara aturan dan perundang-undangan berjalan dengan baik, tetapi perda ini bisa mendorong perekonomian agar tumbuh cukup baik, serta investasi di Provinsi Kepri yang bergen maritim
dan memiliki visi unggul di bidang maritim dengan potensi posisi strategis yang berbatasan dengan 5 negara dan terletak di jalur internasional Selat Malaka dan LCS. Kemudian Provinsi Kepri juga memiliki sumber daya alam yang melimpah dan menjadi salah satu gerbang wisata Indonesia. Harapan kita adanya perda ini menjadi salah satu dasar agar menggerakkan roda perekonomian, terutama bagi UMKM dengan kearifan lokal dan mengurangi tingkat pengangguran. 5. Dari beberapa poin penting di atas, maka kami meminta kepada Gubernur dan jajarannya agar tidak menjadikan proses APBDP ini sebagai siklus rutin dalam penyusunan anggaran yang dilewati begitu saja, namun ada upaya serius dalam melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, terutama memaksimalkan potensi pendapatan daerah dengan menerapkan collaborative governance dan menggerakkan 5 roda gigi yang dikenal dengan pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, sektor privat, media, dan civil society. Pekerjaan besar untuk menjadikan Provinsi Kepulauan Riau ini mandiri secara keuangan dan berdikari. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, demikianlah pemandangan umum fraksi PKS disampaikan, beriring doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan kemampuan dan kekuatan kepada kita agar tetap bisa amanah dalam menjalankan tugas kewajiban yang telah dibebankan kepada kita. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan sebaik pantun. Hikayat berbilang di negeri junjungan, jadi menjalin zaman berzaman. Pandum fraksi telah pun disampaikan, cermati diri, teruskan pembangunan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Hanafi Ekra SAG MPDI, Anggota Raden Hari Cahyono, Muhammad Syahid Ridho, Wahyu Wahyudin AMD. Terima kasih kepada juru bicara fraksi PKS yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada juru bicara dari fraksi Nasdem membacakan pemandangan umum fraksinya. Pandangan umum fraksi Nasdem tentang nota keuangan dan ramperda perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam restorasi. Yang terhormat Saudara PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang dalam hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah, yang terhormat Wakil-Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, saudara-saudara unsur pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, saudara-saudara pimpinan OPBD, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri dan mendengarkan pandangan umum praksi-praksi guna mencermati nota keuangan dan ramperda perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Sehubungan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah ini, maka sesuai mekanisme, izinkanlah terlebih dahulu kami menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem
menyikapi ranperda tersebut. Fraksi Partai Nasdem menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada saudara pelaksana tugas gubernur serta jajarannya atas pengajuan ranperda perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang merupakan instrumen utama dalam kebijakan pembangunan tahunan yang bertemakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ekonomi, keberlanjutan infrastruktur serta pengembangan pusat kebudayaan Melayu Kepri. Namun apresiasi ini tidak mengurangi keinginan kami untuk berulang dan berkali-kali mengingatkan bahwa sesuai ketentuan jadwal penyampaian rancangan KUA PPAS perubahan APBD ini semestinya disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Agustus lalu bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja per minggu. Kemudian penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 2020 oleh kepala daerah kepada DPRD disampaikan paling lambat minggu kedua bulan September, sehingga tersedia waktu 3 minggu bagi DPRD untuk mencermati, meneliti dan menanggapi nota keuangan yang diajukan kepala daerah dalam ranperda perubahan APBD 2020 ini. Namun dalam kenyataannya, baru hari Senin tanggal 19 Oktober rancangan KUA PPAS tersebut disampaikan. Sesuai aturan perundangan, jika tanggal 30 September atau 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir itu adalah waktu paling lambat pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah, maka sudah dipastikan bahwa kita sudah terlalu melampaui waktu tersebut. Jadi sesungguhnya kondisi yang dihadapkan kepada DPRD adalah menerima waktu yang sangat singkat untuk meneliti, mengkaji dan menanggapi rancangan APBD perubahan 2020 sekaligus menerima konsekuensi sebagai bagian yang akan ikut bertanggung jawab atas keterlambatan pengesahan APBD perubahan 2020 ini. Sehubungan hal ini, kami mohon saudara pelaksana tugas gubernur dapat memberikan penjelasan atas keterlambatan waktu penyampaian ranperda APBD perubahan tahun 2020 ini. Secara khusus, kami juga ingin mengetahui kapankah sesungguhnya waktu penyampaian rancangan KUA PPAS oleh Ketua TAPD kepada saudara pelaksana tugas gubernur agar didapat gambaran mengukur keseriusan, komitmen dan kompetensi dari jajaran TAPD dan aparatur organisasi perangkat daerah terkait. Mohon penjelasan. Fraksi Nasdem berharap semoga hal ini menjadi catatan dan perhatian yang serius agar konsistensi, komitmen dan disiplin terhadap proses penganggaran sebagai instrumen utama dalam kebijakan pembangunan daerah dapat kita tegakkan dan tetap terjaga. Izinkan kami baca sebuah pantun. Sungguh sedap buah durian, durian dibeli di dalam pekan. APBD perubahan dibahas sesuai aturan, 30 September diingatkan waktu persetujuan. Sehubungan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020, maka sesuai mekanisme pembahasannya, kami dari fraksi Nasdem menyambutnya dengan baik dan menyetujuinya apabila rancangan APBD perubahan 2020 ini segera ditindaklanjuti untuk dibahas dalam rapat-rapat selanjutnya. Namun izinkan terlebih dahulu kami menyampaikan beberapa pertanyaan dan saran-saran sebagai berikut. Pertama, mencermati baik asumsi dasar yang digunakan dalam APBD 2020 dan lain-lain asumsi KUA PPAS. Sebenarnya penyusunan APBD perubahan 2020 dapat ditetapkan berada di posisi perencanaan yang cukup moderat, yakni posisi yang tidak terlalu optimis dengan target-target ambisius, tapi juga tidak sangat pesimistik. Di posisi ini, mestinya penetapan target dan sumber-sumber pendapatan memiliki akurasi yang tinggi. Namun sayangnya, kami melihat ada berbagai sumber pendapatan yang kurang realistis, kurang pendayagunaan optimal, baik diversifikasi maupun intensifikasi, yang kesannya seolah-olah kurang upaya menjaga
dan mempertahankan kinerja pendapatan daerah secara bersungguh-sungguh. Total pendapatan daerah sebesar 3.523 miliar lebih atau berkurang 358 miliar lebih atau 9,24% dari target APBD murni sebesar 3.882 miliar lebih. Terkait hal ini, kami mohon penjelasannya perihal pendapatan asli daerah yang merosot hingga 137,420 miliar lebih atau kisaran 10,54% yang berasal dari sumber pendapatan pajak daerah hingga berkurang 17,87%. Apakah yang menyebabkan sehingga rasio pajak kita juga akan merosot signifikan dengan celah fiskal yang semakin memburuk? Padahal di sisi lain digambarkan dalam kondisi umum perekonomian daerah kita cukup mampu menahan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 hingga dinyatakan cukup mampu menjaga tidak terjadinya pertumbuhan yang negatif maupun keberhasilan pengendalian inflasi di daerah. Kami berharap dan yakin bahwa potensi PAD kita dari pajak daerah khususnya sumber pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan, pajak bahan bakar bermotor, dan pajak air minum permukaan masih dapat dijadikan andalan melalui berbagai upaya yang sungguh-sungguh diversifikasi dan intensifikasi serta penyempurnaan tata kelola administrasi pemungutan. Penjelasannya terkait dengan perkembangan jumlah wajib pajak serta akumulasi nilai perolehan pajak dari sumber pajak yang dimaksud akan memudahkan kami mentargetkan jumlah pendapatan yang sebenarnya. Mohon dapat dijelaskan. Kedua, kebijakan belanja daerah untuk urusan yang berkaitan dengan urusan wajib, baik bersifat pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar, sudah semestinya dilakukan dengan penetapan rasio belanja yang proporsional antara besaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung. Total belanja langsung sebesar 1.895 miliar lebih yang berubah di kisaran 3,2% dari APBD murni 2020. Jika dibandingkan dengan total belanja tidak langsung sebesar 2.033 miliar lebih atau 1,71% perubahan, maka rasio antara besaran belanja langsung dengan belanja tidak langsung adalah 48,46%. Artinya, total belanja langsung di APBD perubahan 2020 lebih kecil dibanding total belanja tidak langsung. Dibanding tahun-tahun anggaran sebelumnya, kondisi rasio belanja langsung yang lebih kecil dibanding dengan belanja tidak langsung ini belum pernah terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban fiskal di APBD kita semakin berat. Kebutuhan belanja rutin pegawai atau aparatur dibandingkan dengan belanja langsung, utamanya porsi belanja modal. Kami meminta kepada pihak eksekutif langkah-langkah efisiensi dan rasionalisasi penganggaran dengan sungguh-sungguh menaruh prioritas belanja langsung APBD perubahan, utamanya di pos belanja modal untuk target pencapaian 5 prioritas, yakni peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, peningkatan iklim investasi yang kondusif, pemanfaatan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan daya saing ekonomi dan pengembangan pusat kebudayaan Melayu dapat tetap terjaga komitmen dan kinerja pencapaiannya. Mohon tanggapan dan penjelasannya. Pada akhirnya, dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan dari penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, maka seluruh tanggapan dan penjelasan di atas akan menjadi pertimbangan penyikapan fraksi Nasdem terkait kelanjutan pembahasan Ranperda tersebut. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang nota keuangan dan Ranperda pemurahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Atas segala perhatian hadirin sekalian, fraksi Nasdem mengucapkan terima kasih. Kota Kara, Kampung Delima, banyak pejuang bergelar pahlawan. Nota keuangan APBD perubahan 2020 sudah diterima, ditimbang kaji bersama untuk persetujuan.
Tanjung Pinang 20 Oktober 2020, Fraksi Nasdem Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Randus Kacalik Ketua, Sahmadin Sinaga SEM Sekretaris, Dr. Haji Ilyas Sabli MSI Wakil Ketua, Dr. Tengku Aprijal Dahlan Anggota, Bobi Jayanto LSIP Anggota, Insinyur Wirya Putra Sarsilalai Anggota. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Nasdem yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya, kami persilakan pada juru bicara dari fraksi Gerindra untuk membacakan pandangan umumnya. Terima kasih pimpinan. Mohon izin kami akan menyampaikan dari tempat kami duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari fraksi Partai Gerindra tidak menyampaikan tertulis, tetapi menyampaikan secara lisan dan tidak akan menyerahkan tertulis. Kami meminta nanti pihak pemerintah daerah untuk dan sekretariat juga untuk menuliskan. Kenapa kami tidak menuliskan? Sebagai bentuk kritik kami kepada pemerintah daerah dan pemerintahan daerah, termasuk kita DPRD, oleh karena nota keuangan ini baru kami dapatkan jam 5.50 dini hari dalam bentuk soft copy dikirimkan melalui WA, dan baru sekitar jam 10 hari ini kami dapatkan dalam bentuk hard copy. Kedua, sebagai bentuk kritik kepada kita semua bahwa telah terjadi keterlambatan penyampaian APBD perubahan sebagaimana tadi fraksi sebelumnya sudah menyinggung dan kami tidak akan mengulang kembali, supaya ini kiranya tidak terulang pada masa-masa yang akan datang. Ketiga, sebagai kritik bagi kita semua juga dan kepada Pemda, agar serius menangani pembahasan ranperda yang sangat penting ini, yaitu APBD perubahan. Tadi pagi kami mendengarkan kabar bahwa baik Pak Gubernur maupun Pak Sekda tidak ada di tempat, walaupun hari ini barusan Pak Sekda sudah hadir, kami berterima kasih, tetapi kami sudah memutuskan tadi tidak memberikan secara tertulis sebagai bentuk kritik juga supaya pada masa mendatang kiranya forum seperti ini, paripurna yang penting ini, pembahasan ranperda, kita seriusi dan kegiatan-kegiatan lainnya mungkin bisa ditunda. Oleh karena ini APBD adalah jantung dari pemerintahan provinsi ini. Bapak Sekda, para pejabat pemerintah provinsi, pimpinan DPRD dan rekan-rekan anggota DPRD, pandemi COVID-19 yang telah menyebabkan lumpuhnya berbagai sektor, terutama sektor ekonomi secara global juga di negara kita dan daerah kita, menjadi alasan utama perubahan dari APBD ini. Kita tahu bahwa
terjadi refocusing sampai 2 kali untuk menyesuaikan keadaan dan untuk mengatasi keadaan yang diakibatkan oleh pandemi COVID ini. Itu pula yang menjadi alasan kami, walaupun dalam suasana mengkritik dan sebenarnya tidak enak hati pada kesempatan ini, tapi kami ingin menunjukkan tanggung jawab kami juga sebagai bagian dari pemerintahan provinsi ini. Oleh karena kami tahu bahwa APBD ini sangat dibutuhkan. Kalau kami sebenarnya mau mengganjal, mempunyai alasan yang tepat pada saat ini, tetapi kami mengambil keputusan akhirnya untuk bersikap ini terus dilanjutkan, oleh karena APBD ini, APBD perubahan ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, sangat kita butuhkan untuk berbagian dalam menggerakkan perekonomian masyarakat yang telah lumpuh pada saat ini. Kami meminta kepada pemerintah provinsi yang kami lihat selama ini belum mempunyai contingency plan, melihat kondisi krisis ini, salah satu buktinya bahwa kita tidak terlalu serius membahas APBD perubahan ini, kami mengharapkan agar diupayakan fungsi anggaran APBD ini sebagai alat kebijakan fiskal benar-benar kita lakukan, yaitu untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, atau paling sedikit untuk menolong supaya jangan terjadi pertumbuhan ekonomi negatif seperti yang dikatakan oleh fraksi sebelumnya. Karenanya kami sangat mengharapkan agar di masa-masa mendatang pemerintah provinsi dan kita semua mempunyai satu perasaan atau sikap contingency plan atau ketanggap daruratan menghadapi masalah-masalah ini. Oleh karenanya kami meminta, fraksi Partai Gerindra meminta agar anggaran-anggaran ini, baik masih ada pembahasan mungkin beberapa kali di Banggar nantinya, agar anggaran-anggaran yang langsung menyentuh kepada masyarakat, dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat, mendapat prioritas. Kami juga meminta agar diupayakan tidak terjadi silpa. Tidak terjadi silpa. Kalau pada anggaran ini kita diselamatkan oleh silpa, tetapi pada tahun ini kami meminta agar silpa ditekan sedemikian. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi itu, keterpurukan ekonomi saat ini mengakibatkan ada urgensi APBD kita gunakan sebagai alat kebijakan fiskal. Karena dia merupakan alat kebijakan fiskal, maka kita mengharapkan agar belanja itu sebanyak-banyaknya dilakukan di tengah-tengah masyarakat untuk menggerakkan perekonomian. Maka kami meminta supaya jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang dianggarkan tetapi disiapkan untuk tidak dilaksanakan, karena kami melihat ada kecenderungan pada waktu yang lalu. Betul-betul kita lakukan untuk hal-hal yang harus dilaksanakan pada tahun ini juga. Kemudian ada pertanyaan kami satu, penurunan pendapatan ini dapat kami maklumi oleh karena kondisi ini, tetapi justru kenaikan pada salah satu sektor pendapatan menjadi pertanyaan kami, yaitu retribusi pelayanan kepelabuhanan Labuh Tambat yang sebelumnya dianggarkan 50 miliar, sekarang naik menjadi 90 miliar atau naik 40 miliar, ekivalen dengan kenaikan 80%. Kami sangat mengapresiasi
kalau ini betul-betul merupakan satu sikap dari pemerintah provinsi. Tapi kami ingin mempertanyakan keseriusan pemerintah provinsi. Apakah ini hanya dipakai untuk membuat balancing atau memang serius? Karena sampai dengan saat ini pemerintah provinsi belum berani menerbitkan pergub untuk Labu Tambat yang dari dulu kami dorong supaya ini diterbitkan. Maka kami sangat mengharapkan agar pejabat sementara gubernur mempunyai keberanian untuk menandatangani pergub supaya jasa Labu Tambat ini dapat ditagih. Kami memang melihat bahwa potensi ini ada, bahwa selama ini jasa Labu Tambat ini tidak ditagihkan kepada objek dari retribusi ini oleh karena tidak adanya pergub yang menjadi pedoman atau menjadi acuan dari penagihan tersebut atau dasar hukum dari penagihan tersebut. Maka kami meminta dan mempertanyakan sekaligus mendorong pemerintah provinsi untuk merealisasikan apa yang sudah tertera di nota keuangan ini. Kami rasa ini yang kami ingin sampaikan. Akhirnya oleh karena tanggung jawab sebagai bagian dari pemerintahan daerah di Kepri ini, fraksi Partai Gerindra menyetujui untuk dibahas segera dan bukan hanya dibahas, mempercepat pembahasan supaya ini sempat dibelanjakan untuk menolong masyarakat, untuk menggerakkan roda perekonomian, karena fungsi dari anggaran ini sebagai alat kebijakan fiskal. Maka kami meminta agar ada contingency plan. Tidak ini dilama-lamakan lagi, tidak lagi dibawa ke sana kemari, tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini boleh dilakukan pembahasan dengan tidak mengurangi mutunya dan menyelesaikannya supaya kita bisa membahas APBD murni 2021. Demikian dari kami fraksi Partai Gerindra. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada juru bicara fraksi Gerindra yang telah menyampaikan secara lisan pemandangan umum fraksinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Demokrat untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Izin pimpinan, kami akan menyampaikan dari tempat duduk kami di mana berada. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah. Yang terhormat Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat para Kepala OPD Provinsi Kepulauan Riau, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan rahmat-Nya lah telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk selalu memberikan sumbangsih pemikiran demi kemakmuran dan kesejahteraan daerah. Salah satu anugerah yang nyata adalah kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk menunaikan tugas konstitusional dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari fraksi Demokrat Provinsi Kepulauan Riau untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Sidang Dewan yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, dalam kondisi pandemik COVID-19 yang saat ini masih terus menghantui kita, khususnya masyarakat secara umum, maka kami sangat berharap penyusunan rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau dapat mempertimbangkan kondisi tersebut.
sehingga pembangunan tetap berjalan, namun kebutuhan ekonomi masyarakat juga tetap terfasilitasi. Setelah menyimak rancangan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020, kami menilai bahwasanya pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus benar-benar mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan masyarakat secara umum. Sidang Dewan dan hadirin yang kami hormati, kondisi perubahan pendapatan daerah di masa pandemi ini memang harus kita sikapi dengan bijak. Kita sama-sama ketahui bahwa dana perimbangan dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan. Tapi meskipun begitu, kita harus tetap memprioritaskan kepentingan masyarakat. Penurunan dari sektor pajak juga pastinya sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah, di mana hanya pajak rokok yang memperoleh kenaikan. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa masyarakat yang merasakan dampak langsung dari pandemi ini harus tetap menjadi prioritas, sehingga kegiatan-kegiatan yang kiranya belum dibutuhkan atau non-produktif agar dapat dipinggirkan dahulu. Sidang Dewan yang kami hormati, demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Harapan kami, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus dapat mengoptimalkan anggaran yang ada untuk kepentingan serta tidak melakukan pemborosan anggaran karena masih banyak kepentingan masyarakat yang harus diprioritaskan. Jalan-jalan ke Pasar Nuri, jangan lupa membeli pelam. Kalau tidak kita bersama menjaga KEPI, alamat kapal akan tenggelam. Demikian pandangan umum yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 20 Oktober 2020, fraksi Partai Demokrat, Dewan Provinsi Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Debi Marianti, Surya Sardi, Herlianto Eis. Terima kasih. Terima kasih kepada juru bicara fraksi Demokrat yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Selanjutnya, kami persilakan kepada juru bicara fraksi PKB P3 untuk membacakan pemandangan umumnya. Izin pimpinan baca dari tempat duduk. Pandangan umum fraksi PKB P3 terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan DPRD dan anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Riau, hadirin wal hadirat yang dimuliakan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat kembali menghadiri sidang paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi PKB P3
terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Apresiasi juga kami sampaikan kepada pejabat gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya tim anggaran pemerintah daerah maupun rekan-rekan badan anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah merampungkan pembahasan terhadap KUPA PPAS perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang beberapa waktu yang lalu telah ditandatangani bersama antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pimpinan DPRD. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi maupun dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor pembangunan daerah. APBD juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai tema dan arah pembangunan tahun 2020 yang telah ditetapkan. Muara dari implementasi APBD adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya akibat dampak COVID-19 yang begitu luar biasa berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Begitu juga dengan APBD perubahan, yang pada substansinya adalah untuk melakukan penyesuaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat, baik secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD perubahan secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat maupun pembangunan berbagai sektor sesuai kondisi yang terjadi saat ini, di mana belum adanya kepastian kapan berakhirnya pandemi COVID-19. Selanjutnya, menanggapi penyampaian pengantar nota keuangan yang telah disampaikan oleh Saudara Pejabat Gubernur pada sidang paripurna sebelumnya, fraksi PKB P3 perlu memberikan beberapa catatan sebagai bagian dari pemandangan umum fraksi PKB P3 sebagai berikut. 1. Sebagaimana pengantar nota keuangan yang telah disampaikan oleh Saudara Pejabat Gubernur, bahwa secara keseluruhan pendapatan daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBD tahun anggaran 2020. Di satu sisi, fraksi PKB P3 dapat memaklumi bahwa penurunan tersebut akibat dampak COVID-19, namun di lain sisi, hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah daerah harus lebih mengoptimalkan upaya-upaya dalam menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, dengan tidak hanya mengandalkan sumber-sumber pendapatan yang sudah ada. Kondisi pendapatan asli daerah yang sejak Provinsi Kepri terbentuk hingga saat ini belum menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibanding dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Padahal di masa pandemi COVID-19 inilah masyarakat menaruh harapan besar kepada pemerintah daerah agar dapat memulihkan kondisi perekonomian daerah dengan postur perubahan APBD tahun 2020 yang mengalami penurunan tersebut. Sementara kondisi laju pertumbuhan ekonomi Kepri yang turun drastis serta terjadinya peningkatan angka kemiskinan dan pengangguran, maka seperti apa gambaran upaya yang akan dilakukan di dalam merangsang peningkatan pendapat asli daerah maupun terobosan-terobosan dalam menggali sumber pendapatan asli daerah lainnya selain yang ada di saat ini? Mohon penjelasan. 2. Dengan proyeksi terjadinya penurunan pendapatan pada perubahan APBD alokasi anggaran belanja daerah, dengan kondisi tersebut tentunya dibutuhkan perencanaan yang akurat sehingga pembangunan tetap dapat berjalan berdasarkan prinsip belanja skala prioritas. Rencana belanja daerah harus memperhatikan efektivitas ketersediaan anggaran dengan program kegiatan yang direncanakan, sehingga anggaran yang ada dapat lebih diperdayakan pada program kegiatan yang dipandang penting bagi mengatasi masalah pembangunan maupun upaya dalam pemulihan ekonomi daerah, khususnya ekonomi masyarakat. Mohon penjelasan gambaran alokasi belanja, khususnya belanja langsung pada masing-masing urusan dalam korelasinya dengan permasalahan pembangunan yang berkaitan langsung dengan pemulihan ekonomi masyarakat akibat dampak COVID-19. Mohon penjelasan. 3.
dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran, fraksi PKB P3 juga mengharapkan agar pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat meningkatkan fungsi pengawasan internal khususnya dalam melaksanakan program kegiatan dan anggaran pada masing-masing perangkat daerah. Hal ini penting agar pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah tidak hanya berfokus pada penyerapan anggaran, namun juga penyerapan anggaran tersebut mampu memberikan efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus penyelesaian masalah pembangunan yang menjadi urusan OPD masing-masing. Mohon tanggapan. 4. Dengan postur pendapatan asli daerah yang belum sebanding dengan permasalahan pembangunan yang ada saat ini, tentunya dana perimbangan dari pemerintah pusat menjadi salah satu harapan bagi pemulihan ekonomi daerah. Mohon penjelasan terkait upaya yang dilakukan maupun direncanakan dalam meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pemulihan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau. 5. Sudah sejauh mana penyerapan anggaran terkait penanganan dan upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau, serta bagaimana proyeksi ketersediaan anggaran pada perubahan APBD tahun anggaran 2020 di dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 jika kembali melonjak di Provinsi Kepulauan Riau. Mohon penjelasan dan tanggapan. 6. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata di Provinsi Kepulauan Riau, dibutuhkan pembangunan yang komprehensif dan kesinambungan berbagai permasalahan dan isu strategis, baik menyangkut pelayanan dasar masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kesenjangan pendapatan masyarakat, masalah kemiskinan dan pengangguran, dan berbagai permasalahan yang krusial lainnya. Secara jujur perlu kita akui bahwa pelaksanaan APBD tahun 2020 belum memiliki dampak yang signifikan dalam mengatasi berbagai persoalan tersebut. Apalagi wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang 96%-nya adalah lautan, di samping berbagai potensi yang dimiliki juga menjadi tantangan kita dalam hal pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, fraksi PKB P3 berharap sebelum akhirnya RPJMD 2016-2021, perubahan APBD tahun 2020 ini harus benar-benar memberikan efek positif ataupun menjadi parameter di dalam perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, sebelum menutup pemandangan umum ini, fraksi PKB P3 kami berharap agar proses pembangunan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dapat dimaksimalkan seoptimal mungkin bagi mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan, khususnya yang menyangkut dampak akibat COVID-19, baik dalam rangka pemulihan ekonomi daerah secara makro maupun dampak kesehatan, sosial maupun ekonomi masyarakat, sehingga keberadaan APBD di masa pandemi COVID-19 benar-benar terasa dan bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau. Demikian pemandangan umum fraksi PKB P3 ini kami sampaikan, dan atas perhatian kita semua kami ucapkan terima kasih. Fraksi PKB P3, Ketua Rocky Marciano Bole, Dr. Haji Irwansyah, SEMMM, Sekretaris Suigwan, Wakil Ketua Sirajuddin Nur, Bendahara. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada juru bicara fraksi PKB P3 yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Tadi baru saja telah kita dengarkan bersama pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan Ramperda perubahan APBD tahun anggaran 2020. Selanjutnya, sesuai dengan mekanisme pembahasan Ramperda yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka DPRD Provinsi Kepulauan Riau telah menjadwalkan rapat paripurna jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Provinsi Kepulauan Riau atas Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Maka dengan telah disampaikannya pemandangan umum fraksi-fraksi tadi, usai sudah rapat paripurna. Pimpinan PDI Perjuangan belum. Oh ya, baik. Sebelum kita tutup, maka kita masih ada tinggal satu fraksi PDI, kami persilakan untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang mewakili PJS Gubernur Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh perangkat daerah yang hadir, para hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama kami menjelaskan bahwa kalau fraksi Gerindra tadi menyampaikan bahwa menerima soft copy-nya jam pukul 5, kami menerimanya pukul 10:12 menit. Maka yang kami sampaikan pada hari ini tentunya adalah kami mencoba, karena ini adalah pemandangan umum yang sangat luar biasa, yang memiliki kekasan, yaitu yang mana fraksi-fraksi menyampaikan pemandangan umum tanpa pernah mendapatkan nota pemandangan umum tersebut. Nota keuangan maksudnya. Jadi dalam hal ini juga tentu sebagai koreksi kepada sekretaris daerah, agar sebagai ketua TPD, agar kira-kira sekiranya memang setiap dokumen yang ingin dipersiapkan, tentu kita tidak terlepas daripada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 pada pasal 16, yang mana semua segala sesuatunya tentu dipersiapkan. Dalam hal permasalahan-permasalahan tentunya akan berkembang dan akan ditindaklanjuti di dalam mekanisme pembahasan yang ada di dalam badan anggaran dan bersama TAPD nantinya. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang dicurahkan kepada kita semua sehingga kita masih dapat melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan kepada kita, baik oleh DPRD maupun lembaga legislatif maupun oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang melaksanakan fungsi eksekutif. Kendati situasi COVID-19 yang belum stabil dan telah menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa bagi perekonomian daerah maupun perekonomian masyarakat, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada saudara pejabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau yang telah menyampaikan pengantar nota keuangan
kendati nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2020 kami terima pada pukul 10:12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini tentunya juga sesuai dengan amanat yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi mencari makan. Pemandangan umum fraksi ini kami sampaikan agar pengelolaan keuangan daerah dapat dioptimalkan. Pimpinan Dewan yang kami hormati dan seluruh peserta paripurna yang berbahagia. Pengelolaan keuangan daerah menjadi instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam upaya percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana secara lebih khusus lagi pengelolaan keuangan daerah di masa pandemi COVID tentu diharapkan akan lebih optimal dalam menangani dampak akibat COVID-19, baik dari segi kesehatan masyarakat maupun dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Kinerja pengelolaan keuangan dapat dilihat mulai dari proses perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan dan implementasinya serta pertanggungjawaban pengelolaan, di mana semua tahapan tersebut hendaknya dapat dilakukan secara prosedural, tepat waktu, tepat sasaran, serta konsisten antara perencanaan dengan pelaksanaan pertanggungjawabannya, sehingga sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apapun bentuknya, dalam salah satu dokumen apapun yang kita abaikan, maka itu dapat dikategorikan menjadi maladministrasi. Maka untuk itu, di dalam penyusunan ini, tentu kami harapkan untuk dapat disempurnakan, dan juga dalam pemandangan umum ini, kami harapkan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjawab sesuai dengan pertanyaan yang kami pertanyakan, bukan menjawab secara umum, sehingga alasan dan pertanggungjawaban dapat dipertanggungjawabkan. Pada sidang paripurna ini, fraksi PD Perjuangan perlu memberikan beberapa catatan sekaligus pertanyaan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut. Pertama, sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah setelah adanya persetujuan bersama antara pemerintah daerah bersama DPRD terhadap KUPA dan PPAS perubahan APBD, maka pemerintah daerah berkewajiban menyampaikan nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020. Namun sangat kami sayangkan bahwa hingga kami menerima dokumen-dokumen tersebut disampaikan pada pukul 10:12, sehingga materi pemandangan umum fraksi hanya berpedoman kepada dokumen KUPA dan PPAS perubahan. Hal ini perlu menjadi catatan kita bersama, khususnya oleh saudara pejabat gubernur dan saudara sekretaris daerah sebagai ketua TAPD, terkait ketidaksiapan tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mempersiapkan dokumen sebagaimana dimaksud. Hal ini sepertinya kedepannya jangan lagi sampai terulang, karena ini menyangkut amanat konstitusi yang wajib dilaksanakan tanpa terkecuali. Kedua, berdasarkan ketentuan pada pasal 4 ayat 2 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, bahwa peraturan daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah yang ditetapkan merupakan hasil persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Namun setelah mempelajari dan mencermati data dalam dokumen PPAS perubahan yang disajikan, justru terdapat beberapa perbedaan data dengan APBD tahun anggaran 2020 yang telah disepakati dan ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD. Sementara berdasarkan pasal 89 ayat 1 PP 12 2019 mengisyaratkan bahwa kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, maka dengan demikian data yang disajikan di dalam PPAS haruslah berdasarkan dokumen APBD yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan DPRD. Kondisi ini justru bertolak belakang dengan data-data yang disajikan di dalam dokumen PPAS perubahan, di mana terdapat beberapa perbedaan data, di antaranya yaitu total pendapatan yang telah ditetapkan pada APBD tahun anggaran 2020 sebesar 3,870 triliun rupiah lebih. Namun
dalam data yang disajikan di dalam dokumen PPAS perubahan bahwa jumlah pendapatan APBD tahun anggaran 2020 sebelum perubahan yaitu sebesar 3,89 triliun rupiah lebih. Jadi agar diketahui bersama bahwa pendapatan saja sudah berbeda. Atau terdapat selisih perbedaan data sebesar 11,9 miliar. Dalam hal ini kami mohon penjelasan yang lebih konkret dan teknis. Ketiga, selain perbedaan data antara jumlah pendapatan APBD tahun anggaran 2020 yang telah ditetapkan dengan angka yang disajikan dalam dokumen PPS perubahan, juga terdapat perbedaan data antara total belanja yang ditetapkan pada APBD murni tahun anggaran 2020 yaitu sebesar 3.945 miliar 833.287.695 rupiah. Namun dalam pengantar nota keuangan yang disampaikan oleh pejabat gubernur maupun dalam dokumen PPAS perubahan justru menyajikan data bahwa total belanja APBD tahun 2020 sebesar 3.953.227.227.023 rupiah. Dalam hal ini kami mohon penjelasan terkait perbedaan data yang telah ditetapkan dalam APBD murni 2020 dengan data yang disajikan di dalam dokumen PPAS perubahan. 4. Fraksi PDI Perjuangan juga perlu mempertanyakan sehubungan dengan perbedaan data pada pagu belanja pada masing-masing perangkat daerah, di mana total pagu belanja langsung yang ditetapkan untuk seluruh perangkat daerah sebesar 1,947 triliun rupiah lebih. Namun di dalam data yang disajikan dalam dokumen PPAS perubahan bahwa jumlah total belanja langsung sebesar 1,958 triliun rupiah lebih, atau terdapat perbedaan data mencapai 10 miliar rupiah lebih. Perbedaan data tersebut terdapat hampir di semua organisasi perangkat daerah, di mana ada pagu yang anggarannya bertambah dari yang telah ditetapkan, maupun ada yang mengalami pengurangan. OPD yang mengalami penambahan pagu dari yang telah ditetapkan seperti pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, di mana dalam APBD murni sebesar 123 miliar rupiah lebih, bertambah menjadi 125 miliar lebih, atau bertambah 2 miliar lebih, sehingga dalam rencana perubahan APBD sebesar 104 miliar lebih, seharusnya mengalami penurunan hanya sekitar 18 miliar lebih. Tetapi data yang disajikan dalam PPAS perubahan mencapai sebesar 20 miliar rupiah lebih. Hal tersebut juga terjadi pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, di mana pagu anggaran pada APBD murni bertambah 3 miliar rupiah. Biro Umum Sekretariat Daerah bertambah 650 juta rupiah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bertambah 96 juta rupiah lebih. Adapun untuk Dinas Kesehatan bertambah 19 miliar lebih dan Rumah Sakit Umum 11 miliar lebih. Kami sudah mendapatkan jawaban bahwa itu berasal dari pajak rokok, tetapi untuk kegiatannya yang dipergunakan itu menjadi domain pertanyaan. Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud bertambah sebesar 4 miliar rupiah lebih. Begitu juga terdapat banyaknya OPD yang pagu anggarannya justru mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran yang sudah ditetapkan di dalam APBD murni tahun 2020. Perubahan data pagu anggaran masing-masing OPD sebelum perubahan APBD murni tentunya mempengaruhi proyeksi pada perubahan APBD 2020. Mohon penjelasan terkait perubahan pagu anggaran APBD murni tersebut, data yang mana sebenarnya yang digunakan untuk menentukan pagu pada perubahan APBD tahun anggaran 2020. Kami minta untuk tidak dijelaskan secara sekedar seremoni penjelasan, yaitu bahwa perubahan tersebut berdasarkan daripada terjadi setelah dievaluasi. Kami menyadari 90% lebih seluruh OPD adalah berubah. Kalau itu dilakukan evaluasi, tidak akan mungkin evaluasi itu dilakukan pada 90% lebih perubahan-perubahan yang ada di dalam pagu-pagu OPD. Setelah mencermati pengantar nota keuangan maupun dokumen KUPA,
yang telah disampaikan bahwa data yang disajikan untuk perubahan pagu anggaran pada masing-masing perangkat daerah hanya terkait perubahan pada pagu anggaran belanja langsung. Sementara untuk pagu anggaran belanja tidak langsung ditetapkan di APBD murni sebesar 1,9 miliar 88 triliun rupiah lebih, justru datanya tidak disajikan di dalam dokumen PPS perubahan pada tahun 2020. Kita tahu bahwa ada kenaikan, ya di dalam perubahan itu adalah kenaikan sebesar 34 miliar dari 1,99 miliar menjadi 2,33 miliar di dalam belanja tidak langsung. Dan juga tentunya sehingga kami dapat mendapatkan data yang telah dicantumkan sehingga dapat diketahui konsistensi dalam perencanaan belanja tidak langsung, realisasi maupun rencana perubahan pada perubahan APBD tahun anggaran 2020, dan ini mohon penjelasan. Berdasarkan perbedaan data sebagaimana dikemukakan, fraksi PD Perjuangan berpandangan bahwa asumsi dan proyeksi rencana perubahan sebagaimana yang termuat di dalam dokumen PPS perubahan APBD tahun anggaran 2020 perlu diluruskan terlebih dahulu. Data mana yang valid untuk digunakan sebagai dasar perubahan APBD. Hal ini penting agar adanya akuntabilitas dan transparansi terhadap hasil pembahasan maupun hasil penetapan terhadap APBD tahun anggaran 2020. Sebab jika APBD murni 2020 tidak valid, maka seluruh produk hukum pada APBD murni diragukan untuk validitasnya. Jadi termasuklah nota kesepakatan yang ditandatangani oleh gubernur pada APBD murni tentu harus dilakukan revisi. Jadi ini menjadi perhatian karena kita tidak menginginkan permasalahan-permasalahan ini yang sederhana, mungkin dianggap sederhana, tapi kami yakin ini bisa jadi administrasi malpraktek. Jadi kami minta untuk ditetapkan dan didudukkan berdasarkan daripada apa yang kita sepakati di awal, dan tentu juga kita lakukan perbaikan-perbaikan di dalam perubahan. Pimpinan Dewan yang kami hormati, sidang paripurna yang berbahagia. Fraksi PD Perjuangan dalam pemenangan umum ini meminta agar selain nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 wajib diserahkan terlebih dahulu, terkait perbedaan-perbedaan data yang kami kemukakan tersebut juga harus dijelaskan secara detail sebelum ditentukan apakah rancangan perubahan APBD anggaran 2020 ini dapat diteruskan ke tahap pembahasan atau tidak. Sebab hal ini kami pandang penting agar dalam pengelolaan keuangan khususnya menyangkut APBD tahun anggaran 2020 benar-benar transparan sesuai hasil kesepakatan antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan DPRD ketika menetapkan APBD tahun anggaran 2020. Dan perlu juga saya sampaikan, hal ini sebenarnya telah lama kami mengingatkan. Dari bulan Maret pada saat pembahasan awal terkait dengan dana refocusing pandemi COVID-19, kami sudah mengingatkan baik itu kepada Bapeda, baik itu kepada DPKAD, bahwa terdapat perbedaan data antara data yang ditetapkan data dengan data yang telah menjadi dokumen APBD. Hal ini penting. Ya, kami mengingatkan terlebih dahulu dari bulan Maret, tetapi sampai pada APBD perubahan ini dilaksanakan, data-data tersebut masih kepada data yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan. Demikian pemandangan umum fraksi PD Perjuangan DPRD Provinsi Kepulauan Riau ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama, khususnya oleh tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kalaulah hendak ke Pantai Impian, janganlah lupa membawa bekalan. Jangan disuguhkan data kami yang tidak transparan, sebab ini akan menghambat jalannya pembahasan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Pinang, 20 Oktober 2020. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Haji Lis Darman Sah Sarjana Hukum, Sekretaris Taufik, Anggota Jumaga Nadia SH, Widya Stadi Nugroho ST, Dr. Sahat Syanturi SH MHum, Sugianto SH, Saproni SE Eri Suwandi. Terima kasih. Pimpinan, instruksi fraksi PAN. Ya, silakan.
Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin di awal tadi kami praksi menyampaikan karena Praksi Harapan ini dua partai politik, Partai Hanura dan Partai PAN. Untuk dari Praksi PAN saya sampaikan saya bersetuju untuk dilanjutkan. Untuk Praksi Harapan ya kami baru dapat kabar juga untuk menyetujui untuk dilanjutkan. Hanya saja pandangan Praksi Harapan pada hari ini memang jujur kami karena baru dapat datanya jam 11 tadi, jadi ini menjadi catatan penting bagi kami untuk yang kedua kali dalam membahas anggaran di 2019 akhir kemarin juga sama, kita waktunya selalu tidak pas, tidak terencana dengan baik. Jadi hal-hal seperti ini untuk yang kedua Pak Sekda, kami menjadikan momentum ini untuk tidak terulang kembali lagi ya. Yang namanya membahas anggaran itu adalah momentum kita dalam mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat Kepulauan Riau. Jadi kalau ibaratnya membahas anggaran kondisi seperti ini, seperti tadi Pak Gubernur, PJS, Pak Sekda itu tidak hadir, pimpinan daerah tidak hadir dan sebagainya, itu sebenarnya miris ya. Baru menjadi catatan penting, kita jiwain lah, kita ini wakil rakyat ya. Kita jiwai, kita ini wakil rakyat. Sebandel-bandelnya kita, senakan-nakannya kita ini wakil masyarakat. Jadi bagaimana kita mau membahas anggaran kalau keseriusan di kita itu tidak ada. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami Praksi Harapan Nasional harapan memberikan untuk dilanjutkan pandangan ini, cuman pendapat memang kami tidak bisa berikan. Lebih kurang mohon maaf, kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada juru bicara fraksi PDI Perjuangan dan Harapan yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Dengan telah disampaikannya pemandangan umum fraksi-fraksi tadi, usai sudah rapat paripurna Dewan. Interupsi pimpinan, sebelum ditutup ini, kami barangkali mempertajamkan apa yang disampaikan kawan-kawan praksi tadi, bahwa pertanyaan-pertanyaan dari praksi-praksi tadi, terutama yang terakhir yang disampaikan oleh praksi PDI Perjuangan itu memang perlu pemerintah dalam hal eksekutif memberikan ruang waktu untuk menjawabnya, sehingga persoalan-persoalan itu menjadi clear semua dan tidak menjadi suatu kecurigaan-kecurigaan. Jadi itu yang perlu dipertegaskan oleh pimpinan rapat dan pimpinan DPR, memberikan ruangan itu, dan kami persilahkan barangkali walaupun jawaban itu tidak pada paripurna ini, tetapi ada ruang waktu yang disediakan oleh pimpinan DPR bersama dengan Bapak pejabat gubernur ataupun yang mewakilinya, supaya ini clear kita persoalan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi kembali lagi kami menyampaikan bahwa jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sorry. Baik, terima kasih. Rekan-rekan anggota DPRD yang kami hormati beserta hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini kami menyampaikan kembali bahwa jawaban pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi Provinsi Kepulauan Riau atas Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2020 pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Maka dengan telah disampaikannya pemandangan umum fraksi-fraksi tadi, usai sudah rapat paripurna Dewan Pimpinan izin, kita minta persetujuan dulu pergeseran jadwal ini pimpinan. Jadi karena yang boleh merubah jadwal ini adalah paripurna. Terima kasih. Baik, kami ingin
menyampaikan bahwa 8 fraksi telah menyampaikan pandangan umumnya dengan catatan-catatan ya agar dijawab oleh pihak pemerintah. Ya, jadi dengan telah disampaikannya pemandangan umum fraksi tadi, usai sudah rapat paripurna Dewan pada hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur atas segala bimbingan dan petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa, tepat pukul 13.25 WIB, rapat paripurna ke-15, maka sidang ketiga tahun sidang 2020 DPRD Provinsi Kepulauan Riau saya nyatakan berakhir dan ditutup secara resmi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.